Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara sekalian, ada seorang pemuda yang dari kecil terkenal sebagai orang yang sangat rohani. Semua kisah tokoh-tokoh Alkitab dia hafal. Banyak kegiatan gerejawi serta kegiatan sosial dia lakukan. Sampai suatu hari semua orang dikejutkan karena keterlibatannya dalam suatu tindak kriminal. Mereka bertanya-tanya, kok bisa ya? Di mana letak masalahnya? Tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba berubah total begitu saja tanpa ada sesuatu yang menjadi akarnya. Nasihat Petrus menyiratkan salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari orang-orang yang seperti pemuda tadi, yaitu hadirnya sosok figur otoritas yang bersikap otoriter, seperti seorang tuan yang memerintahkan hambanya untuk melakukan semua yang dia mau. Tujuannya mungkin baik, arahnya mungkin kepada hal-hal rohani dan sosial, tetapi caranya salah. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang mau dipaksa atau diperintah seperti seorang hamba yang tidak punya celah sedikit pun untuk protes. Saat masih kecil, memang terpaksa harus taat, tetapi jangan lupa bahwa ketaatan yang dipaksakan itu seperti menyimpan bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Maka tidak mengherankan jika suatu saat orang seperti ini melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang telah dipaksakan kepadanya sejak kecil. Apalagi kalau ternyata figur otoritas tersebut bersikap otoriter demi keuntungannya sendiri, supaya terlihat sebagai orang yang rohani dan sukses, serta tidak memberi teladan hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Saudara, jika kita adalah orang yang demikian, baik sebagai figur otoritas maupun sebagai kawanan domba, mari kita segera bertobat sebelum semuanya menjadi hancur. Sebagai figur otoritas, kita perlu meminta maaf kepada mereka yang dipercayakan kepada kita. Dan sebagai kawanan domba, kita perlu mengakui bahwa kita terluka oleh sikapnya dan mengampuni. Dengan demikian, kita tidak lagi memberi kesempatan kepada iblis untuk menipu dan mengacaukan hidup kita. Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk melihat kehidupan dan masa lalu kita dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang semata-mata buruk dan menyakitkan. Walaupun di satu sisi memang demikian, tetapi kita juga bisa melihat tangan Allah yang bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan demikian relasi kita dipulihkan, dan kita bisa bertumbuh bersama sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Amin.